Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan, Uminya Rajan. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau menceritakan tentang seputar anxiety aku ya. Gimana aku bisa tahu gitu apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, apa itu panic attack gitu ya. Dan ini berdasarkan dari yang ahli gitu ya, bukan self diagnosis gitu atau mendiagnosa diri sendiri gitu. Jadi mentang-mentang kita nyamain ke misalkan ke Google atau artikel atau bacaan-bacaan yang lain, oh ini aku kerasanya kayak gini nih gitu. Terus di sana kamu tuh sakitnya ini gitu, dan kalian langsung mendiagnosa diri sendiri, dan itu benar-benar harus dihindari gitu ya teman-teman. Karena banyak banget ya yang nanya gitu ke aku, misalkan Kak aku punya keluhan inilah di pikiran gitu, atau misalkan keluhan ini di fisik gitu, apakah aku seperti ini? Nah itu tuh bukan jadi bukan berarti aku yang mendiagnosa kalian, walaupun sama gitu, tapi itu tuh benar-benar harus dari yang ahlinya, bukan dari aku. Aku gak berhak untuk mendiagnosa kalian gitu, kalian itu sakit apa gitu teman-teman. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Teman-teman, untuk awal mulanya aku udah pernah share ya videonya di sini ya. Nah untuk awal mula kejadian kayak keluhannya itu aku udah pernah gitu ya. Nah terus aku pernah bolak-balik ke dokter umum, dan dokter umum juga kayak yang aneh gitu, ini tuh bukan penyakit fisik biasa gitu. Kata si dokter umumnya gitu ya, adalah di daerah sini gitu, kayaknya ini psikosomatis bu, ke mama aku gitu, kata si dokter umum tersebut gitu. Terus psikosomatis itu apa gitu, tapi bukan berarti aku ahlinya, kata si dokternya, bukan berarti saya ahlinya gitu, tapi saya pernah membaca gitu, kalau misalkan ada keluhan di badan terus ngaruh ke pikiran, dan pas ada keluhan di pikiran terus ngaruh ke badan, itu kalau bahasa medisnya adalah psikosomatis gitu teman-teman. Itu kata si dokter umum gitu. Dan kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut gitu, si Neng ini harus diperiksa ke yang lebih ahli gitu, atau ke spesialis ahli dalam dan sebagainya. Nanti spesialis ahli dalam juga jadi bisa merujuk ke ahli-ahli yang lain gitu. Nah teman-teman, karena aku orangnya gak sabaran, aku gak minta rujukan dari si dokter umum gitu, langsung aku kayak pergi ke ahli saraf gitu. Nah terus aku bolak-balik ke ahli saraf gitu, karena ya aku juga pernah ceritain ya, karena kepala aku benar-benar kayak pecah banget. Terus sampai akhirnya aku menemukan si ahli dalam, dan dari ahli dalam aku ketemu tuh di diagnosa asam lambung aku tinggi gitu teman-teman. Jadi aku itu bukan berdasarkan kayak artikel, tapi itu tuh dari dokter gitu teman-teman, dari dokter. Dok kenapa sih aku ini kamu asam lambungnya tinggi, kamu itu gitu, terus udah cek ini itu juga gitu. Nah jadi teman-teman, kalian yang misalkan gitu ya, misalkan yang benar-benar penasaran banget sama penyakit kalian gitu, itu apa, kalian coba aja berobat. Kalau misalkan udah capek, udah kayak di tes ini normal, di tes itu normal, di medical check up sekalipun kalian gak kenapa-napa, udah gak kenapa-napa. Terus misalkan kalian udah didiagnosa GERD atau anxiety, kalian fokus aja untuk nyembuhin GERD anxiety gitu. Jangan berpikir aduh kayak jangan-jangan aku stroke, jangan-jangan aku jantung gitu teman-teman, jangan pokoknya ya. Nah kalian itu sakit GERD, dan tugas kalian adalah 1, sembuhin GERD, 2, sembuhin anxiety. Jadi sembuhin pikiran dan sembuhin si fisiknya gitu, karena itu
sangat-sangat berkesinambungan banget gitu teman-teman. Nah itu ya psikosomatis, terus si GERD aku nemuin gitu ya. Nah terus selanjutnya aku juga sama ya, gak sabaran juga, aku gak dapet rujukan dari si ahli dalam, tapi aku langsung aja gitu karena udah benar-benar udah gak beres nih pikiran aku, langsung aku pergi praktek di psikolog. Nah teman-teman, aku dapat diagnosa apa sih, anxiety disorder, panic attack. Aku udah bilang ya, dok aku tuh sering gini, tiba-tiba panik, terus ini itu. Nah terus itu tuh beberapa kali aku konsultasinya beberapa kali gitu, mulai dari pokoknya udah bolak-balik gitulah, sampai aku dikasih ini kalian kamu tuh harus ini itu tuh dari psikolog teman-teman. Apa yang aku bagiin gitu di YouTube itu berdasarkan dari pepatah-pepatah dari psikolog teman-teman gitu, jadi aku tuangin gitu di video gitu ya di channel aku ini. Nah aku dapat dapat diagnosa itu ya anxiety disorder gitu, jadi cemas berlebihan ya, jadi kayak paranormal gitu. Kalau ada sesuatu kita kemana gitu pikirannya gitu, jadi kita tuh mikir kayak mikir masa depan gitulah pokoknya. Terus kadang-kadang suka panik juga, panik yang tanpa sebab gitu. Nah terus itu tuh berkesinambungan gitu sama sakit fisik yang aku alami gitu, karena emang udah kayak sepaket ya, rata-rata yang sakit yang berobat ke psikolog juga katanya banyak gitu yang kayak gini. Dan itu tuh sebetulnya katanya mudah gitu, tapi mungkin mudah bagi yang belum merasakan ya. Kalau yang udah merasakan itu benar-benar butuh konsistensi yang tinggi. Mulai dari 3P-nya benar-benar harus konsisten. Itu tuh bukan dibutuhkan sekali dua kali ya, itu tuh harus menjadi kebiasaan kita setiap hari. Nanti kalau misalkan si 3P-nya udah benar-benar kita jalani, itu tuh bakalan semakin hari bakalan kerasa gitu ya efek baiknya gitu. 3P terus kayak pengobatan juga, kayak aku juga gitu ya. Terus ada juga yang udah bolak-balik ke psikiater juga, itu nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau misalkan udah satu kali ke psikiater minum obatnya 1-2 biji terus kalian itu lepas, nah itu yang salah. Nah di sini kita itu butuh kontinunya, kata aku juga butuh kontinunya, butuh konsistennya. Kalau kata dokter kalian harus seperti itu, ikuti petunjuk dokter gitu ya. Ikuti petunjuk dokter, minum gitu sampai habis. Terus kalau misalkan mau kontrol lagi gitu, usahain kontrol lagi gitu, datang lagi, nanti dikasih dosis yang mungkin sama dan bakalan lebih berkurang gitu sampai akhirnya kalian bisa lepas. Nah yang berhasil dari psikiater, yang berhasil berobat di kimia dan di herbal itu bukan mereka tuh usahanya tuh bukan sebentar gitu teman-teman, bukan 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan, itu bisa kadang bertahun-tahun. Nah itu dia ya teman-teman cerita dari aku gitu, bukan sembarangan gitu ya. Jadi hindarilah gitu buat self diagnosis gitu, terus kayak nyamain aku ini gitu. Tapi emang rata-rata sih ya seperti itu, cuman setelah aku sadar gitu ya gimana ya, emang dulu aku juga kayak gitu, wah kok aku gejalanya gini, kok aku gejalanya gitu. Tapi setelah aku pikir enggak boleh gitu, aku harus benar-benar pergi ke ahli gitu, nanyain itu aku tuh sakit apa gitu. Terus ya biar beneran gitulah teman-teman, biar kayak nyata gitu kalau misalkan dari dokter tuh kalian tuh seperti ini. Jadi nyembuhinnya juga fokus gitu teman-teman. Kalau misalkan kita kerasanya gini, terus pas dicek misalkan ya kita sakit di dada, itu tuh kita suka ngira-ngira sakit jantung gitu, pas dicek kita gak sakit jantung gitu. Ya udah, jangan
ya udah gitu, kita fokus untuk sembuhin GERD aja. Misalkan itu tuh sensasi, katanya kata dokter itu sensasi GERD gitu, sensasi GERD, udah sembuhinnya GERD aja gitu. Jangan berpikiran kita untuk apa, untuk jantung, kita berusaha untuk terus terus kepo gitu ya dengan hal-hal yang seharusnya bukan kita pikirkan gitu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian yang masih berjuang di sakit GERD dan asam lambung tinggi gitu, sakit GERD, asam lambung tinggi, anxiety, psikosomatis, dan yang masih panik attack gitu, mudah-mudahan kalian bisa bebas lah dari sensasi kalian gitu teman-teman.